Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta selamat siang para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Anissa Husnuzan pada siang hari ini dapat kembali menyapa Anda tentunya dalam Tribun Timur Update edisi Selasa 5 Desember 2023. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda para Tribuners. Dan tentunya Tribuners, siaran ini ditayangkan secara langsung di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Dan informasi terbaru Tribuners datang dari jelang penyelenggaraan pemilu 2024, tepatnya dalam beberapa waktu lalu KPU telah menetapkan dilarangnya diadakan alat peraga kampanye, baik itu berupa baliho dan juga alat peraga kampanye lainnya di 12 titik atau 12 ruas jalan di Kota Makassar. Dan untuk itu, Tribuners, pada hari ini informasi yang akan kami sajikan yakni adalah Bawaslu Makassar bersama dengan Satpol PP atau Satuan Polisi Pamung Praja menertibkan baliho caleg. Dan untuk informasi lengkapnya akan dilaporkan langsung oleh reporter Tribun Timur. Untuk kita mau menyapa terlebih dahulu, selamat siang rekan Renaldi. Baik, selamat siang rekan Anissa. Ya, dapat dilaporkan secara langsung seperti apa pelaksanaan dari penertiban APK ataupun alat peraga kampanye dan tentunya baliho caleg di 12 titik atau 12 ruas jalan Kota Makassar. Ya, baik. Sebelumnya selamat siang Tribuners. Benar sekali, pada pagi hari tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Makassar bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar menertibkan baliho atau alat peraga kampanye di 12 ruas jalan protokol yang ada di Kota Makassar. Karena sebelumnya Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar sendiri sudah mengeluarkan edaran agar 12 ruas jalan protokol yang dimana dimulai dari Jalan Sombopu, Jalan Penghibur, Jalan Pasar Ikan, Jalan Ahmad Yani, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Haji Bau, ada juga Jalan Ratulangi, Jalan Ujung Pandang, Jalan Bawah Karaeng, Jalan Balai Kota, Jalan Urip Sumoharjo, dan Jalan Andi Pangeran Petarani itu dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye. Namun ada beberapa calon legislatif atau caleg-caleg yang nakal yang tetap memasang baliho atau alat peraga kampanye mereka di sepanjang ruas jalan yang sudah dilarang tersebut. Olehnya pada hari ini Bawaslu Kota Makassar bersama dengan pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Satpol PP dan juga Kesbangpol, turun tangan untuk menertibkan baliho-baliho para caleg tersebut. Namun 3 hari sebelum itu Bawaslu Kota Makassar yang dimana dari Koordinator Divisi Pencegahan Permas dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Makassar, Rizal Suhaib, sudah mengedarkan surat kepada setiap partai politik yang ada untuk segera menertibkan secara sukarela APK mereka di 12 ruas jalan tersebut. Namun hingga sampai dalam 3 hari belakangan belum ada tindakan dari setiap parpol-parpol yang ada. Olehnya Bawaslu saat ini turun tangan bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar. Seperti itu kiranya rekan Anissa. Ya, lantas apakah dalam proses ini rekan Renaldi sendiri juga sempat menyaksikan atau mungkin mengikuti proses penertiban baliho caleg ini sendiri, dan jika dilihat di lapangan mayoritas baliho dari partai mana, atau dari capres kah ataukah mungkin dari anggota calon legislatif sendiri yang terbanyak rekan Renaldi? Baik, tadi saya mengikuti regu pertama karena tadi pada saat pencopotan baliho itu Bawaslu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar membagi 2 regu, yang dimana regu pertama itu menyisir Jalan Sombopu, Jalan Penghibur, Jalan Pasar Ikan, Jalan Ahmad Yani, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Haji Bau. Sementara untuk regu kedua menyisir Jalan Ratulangi, Jalan Ujung Pandang, Jalan Bawah Karaeng, Jalan Balai Kota, Jalan Urip Sumoharjo, dan Jalan Andi Pangeran Petarani. Tadi saya mengikuti pada regu pertama
yang dimana di Jalan Sombopu dan Jalan Penghibur itu tampak paling banyak yang diambil itu dari Partai Gerindra. Beberapa APK-APK dari Partai Gerindra dan diturunkan di sekitar Jalan Penghibur, tepat di depan Polres Pelabuhan Kota Makassar. Saya melihat tadi di sana ada APK dari calon legislatif nomor urut 1 DPR RI, Bapak Asikin, dan beberapa umbul-umbul dari Prabowo Gibran yang diturunkan oleh Bawaslu dan Satpol PP. Bahkan di Jalan Sombopu dan Jalan Pasar Ikan juga saya melihat ada baliho dari salah satu kader PSI yang juga sempat ditertibkan, dan di beberapa ruas jalan memang tadi saya melihat terbanyak itu dari Partai Gerindra yang beberapa baliho mereka diturunkan pada saat eh, penertiban oleh Bawaslu Makassar di regu pertama. Seperti itu kiranya rekan Anissa. Ya, lantas rekan Renaldi mengingat bahwa beberapa alat peraga kampanye dan utamanya adalah baliho adalah terdiri atau terbuat dari bahan yang cukup sulit untuk terurai. Lantas seperti apa penanganan lebih lanjut atau akan dikemanakan sampah-sampah dari baliho-baliho caleg ini sendiri? Tentunya saya kemarin juga sudah berkoordinasi dengan pihak Kesbangpol Kota Makassar, yang dimana saya kemarin sempat cerita dengan Bapak Rahmat, yang salah satu kepala bidang analisis partai politik Kesbangpol Kota Makassar. Dia mengatakan baliho-baliho yang nantinya akan diambil oleh Bawaslu dan Satpol PP tersebut akan disimpan terlebih dahulu sambil menunggu para pemiliknya datang. Namun jika tak ada konfirmasi dari para setiap pemilik baliho-baliho yang ada, maka akan disimpan atau dihancurkan, ditinggalkan untuk hancur secara sendirinya. Dan tadi juga pada saat penertiban saya melihat beberapa stand dari APK-APK calon yang ukurannya besar, seperti berukuran 4x2 atau 4x4, itu saat dinaikkan ke atas mobil pengangkut harus dipatahkan terlebih dahulu, di mana tentunya untuk mengurangi beban atau besaran dari baliho tersebut agar muat masuk ke dalam mobil pengangkut. Seperti itu kiranya rekan Anissa. Ya, yang terakhir rekan Renaldi yang mungkin juga para Tribuners ingin ketahui, lantas bagaimana tindakan selanjutnya apabila setelah adanya pencopotan atau penertiban ini, lalu kemudian masih ada oknum-oknum yang masih nakal dan memasang baliho politik kembali di ruas-ruas jalan tersebut, lantas apakah akan ada rencana penertiban tahap 2 ataukah seperti apa, rekan Renaldi? Iya, tentu saja tadi dari tanggapan Bawaslu Kota Makassar sendiri, yaitu Koordinator Divisi SDM Bawaslu Makassar, Bapak Ahmad Hasanul Fadi, mengatakan jika nantinya setelah penertiban APK hari ini dan masih adanya para calon anggota legislatif yang kembali memasang di daerah-daerah terlarang, maka tentunya akan dilakukan peninjauan ulang kembali ke setiap 12 ruas jalan protokol yang sudah dihimbau oleh KPU Kota Makassar sendiri. Olehnya Bawaslu Sulsel, maksud saya Bawaslu Kota Makassar sendiri tentunya akan terus menyisir setiap 12 jalan protokol yang ada agar tidak terjadi pelanggaran pada masa kampanye yang dimulai dari tanggal 28 November kemarin hingga 10 Februari mendatang. Bawaslu Kota Makassar juga menghimbau kepada para setiap partai politik yang ada agar kiranya tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam peraturan KPU nomor 15, yang dimana di dalamnya sudah tercantum berbagai peraturan yang diterapkan selama masa kampanye berjalan 28 sampai 10 Februari mendatang. Seperti itu rekan Anissa. Ya, terima kasih banyak rekan Renaldi atas liputan lengkapnya.
mengenai Baik, seperti apa proses penertiban baliho caleg. Dan tentunya kepada seluruh Tribuners, kita semua dapat juga turut berpartisipasi jikalau setelah pasca penertiban kita melihat ada baliho yang kembali dipasang di 12 ruas jalan tersebut, maka kita dapat melaporkannya ke Bawaslu ataupun juga KPU. Nah, selanjutnya Tribuners, untuk liputan lengkapnya Anda dapat melihat cuplikan video tentang seperti apa pelaksanaan atau proses penertiban dari alat peraga kampanye yang dilakukan di beberapa titik di Kota Makassar. Berikut liputannya. Makassar saat ini sedang berada di Jalan Penghibur, yang dimana kali ini Bawaslu Kota Makassar bersama dengan Satuan Polisi Pamung Praja akan menertibkan baliho-baliho yang ada di Kota Makassar, terutama di 12 ruas jalan protokol yang dilarang akan ditertibkan. Jadi hari ini akan dilakukan penertiban ada Mi? Apa? Foto nah? Belum. Muah. Pak, ubal balo Pak, balikan. Balo Pak. Ano balo? Uy, balikan.
Ya, dan untuk informasi lengkapnya kami kutip dari tribuntimur.com, Kota Makassar. Ratusan personel Satuan Polisi Satpol PP Kota Makassar dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Makassar disiagakan dalam pencopotan alat peraga kampanye APK di 12 jalan terlarang. Dari anggota Bawaslu terdiri dari 198 anggota yang terdiri dari pengawas kecamatan atau Panwascam 45 orang dan pengawas kelurahan atau desa sebanyak 153 orang. Sedangkan untuk anggota Satpol PP sebanyak 100 personel yang diturunkan dalam pencopotan baliho kali ini. Diketahui saat ini ada 12 ruas jalan yang sudah dihimbau oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Makassar untuk tidak dipasangi APK. Mulai dari Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Penghibur, Jalan Haji Bau, Jalan Somba Opu, Jalan Pasar Ikan, Jalan Ujung Pandang, Jalan Balai Kota, Jalan Bawah Karaeng, Jalan Ratulangi, Jalan Urip Sumoharjo, dan Jalan Petarani. Dari pantauan Tribun Timur,
tampak para anggota Satpol PP bersama anggota Bawaslu Kota Makassar berkumpul di anjungan Pantai Losari. Mereka berbaris rapi sebelum menertibkan baliho para calon anggota legislatif atau caleg nakal yang memasang APK di ruas jalan terlarang yang telah disebutkan sebelumnya. Masing-masing dari anggota Satpol PP dan Bawaslu Makassar dibagi tugas, di mana setiap rute dibagi menjadi 2 kubu yang menyisir setiap jalan protokol. Masing-masing dari kubu mendapatkan 6 jalan protokol untuk penertiban APK. Terdapat 9 kendaraan dari Satpol PP dan 2 kendaraan pengangkut APK yang disediakan. 2 kendaraan yang digunakan dalam penertiban baliho hari ini. Dan juga tentunya para Tribuners selengkapnya dapat Anda baca informasinya hanya di kanal online tribuntimur.com dan juga media cetak koran Tribun Timur hari ini. Dan tentunya jangan lupa untuk menyaksikan seluruh informasi terbaru dan terupdate yang hanya kami sajikan dalam kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.